Oke, Bapak kami yang ada di surga, terima kasih Bapak. Pagi hari ini kami semua bisa berkumpul lagi di sini dalam keadaan sehat, tidak kekurangan suatu apapun, untuk bersekutu bersama, memuji, memuliakan-Mu, mendengarkan kebenaran firman-Mu, untuk belajar dan untuk menjadi semakin serupa lagi dengan Kristus ya Tuhan. Tuhan, kami mohon agar supaya Roh Kudus yang menjamah hati dan pikiran setiap dari kami, menaruh pesan-pesan-Mu secara spesifik kepada setiap dari kami, sehingga lewat apa yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ini, setiap dari kami akan bisa semakin bertumbuh, satu langkah lagi menjadi semakin serupa dengan Kristus dan semakin dewasa secara rohani. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Roh Kudus, bekerjalah atas kami semua. Kami serahkan sharing pada pagi hari ini dan seluruh sisa ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu, amin. Ya, jadi perikop yang diberikan dari pusat untuk khotbah hari ini itu diambil dari Markus 10, tolong di next. Ya, dari Markus 10 ayat 17 sampai dengan 23. Kita baca aja yang setengah pertamanya, tapi kita baca bersama-sama aja supaya nggak ngantuk. Oke, dalam hitungan ketiga ya, 1, 2, 3. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan Dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu semua kepada orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-murid di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Oke, masih ada lanjutan sampai 27, tapi cukup sampai sini aja. Intinya di bagian sisanya itu ada satu ayat perkataan Tuhan Yesus yang sangat kontroversial sampai zaman sekarang juga, dikatakan lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi itu nanti ada penjelasannya. Tapi intinya begini yang perlu saya tekankan. Kalau dulu di awal-awal saya belajar perikop ini, saya mungkin seperti kebanyakan orang, bahkan seperti murid-murid Yesus di zaman itu juga, langsung akan terpikirnya bahwa orang kaya itu adalah bicara mengenai orang yang punya uang gitu loh, mengenai hartanya begitu. Jadi intinya orang kaya susah masuk kerajaan surga. Bahkan bisa ditafsirkan lagi bahwa seolah-olah Tuhan Yesus itu anti terhadap orang-orang kaya begitu. Tapi kalau dipikir-pikir, kalau kita gali lebih dalam di Alkitab sendiri juga, kenyataannya mungkin nggak seperti itu. Kenapa begitu? Karena di dalam pelayanan Tuhan Yesus banyak juga orang-orang kaya. Saya lupa persisnya di kitab apa, di ayat berapa, tapi dikatakan wanita-wanita yang status sosialnya tinggi, istri daripada pejabat-pejabat atau orang-orang kaya di daerah tertentu, menyokong pelayanan daripada Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Maksudnya mereka yang membiayai, menyediakan segala sarananya dan lain sebagainya. Jadi dari situ saya pikir kita bisa lihat bahwa Tuhan Yesus tidak anti terhadap orang kaya sebetulnya. Tapi yang menjadi masalah buat dia, kalau setelah sekian puluh tahun lah intinya saya merenungkan perikop ini, akhirnya saya bisa menyimpulkan, bukan saya sebetulnya sih, dari materi khotbahnya juga udah ada. Jadi bahwa yang
tidak disukai oleh Tuhan Yesus, yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sebagai penghalang untuk masuk kerajaan surga, itu adalah keterikatan kepada hartanya itu loh. Nah ini makanya kita bicara mengenai unta lewat lubang jarum, itu bukannya bicara jarum yang jarum buat jahit begitu, bukan begitu. Tapi lubang jarum itu adalah satu istilah di kebudayaan Yahudi, yaitu dimana kalau zaman dulu itu kan kota-kota bentuknya benteng-benteng. Nah kalau kalau zaman sekarang kita ada yang namanya loading dock di gedung-gedung atau di mana gitu. Jadi jalur tamu masuk ya lewat depan, lewat lobby. Tapi kalau yang mau bawa barang itu lewat namanya loading dock. Nah kira-kira lubang jarum itu adalah loading dock di zaman itu. Kecil memang, sempit. Kira-kira mungkin cuma muat satu unta, itu juga nggak bisa terlalu gendut untanya, dan barang-barangnya juga nggak bisa sampai melebar ke samping kiri kanan. Ya harus numpuk ke atas begitu loh, baru bisa lewat. Nah dikatakan lebih mudah seekor unta masuk ke dalam melalui lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Mungkin gini aja deh analoginya orang kaya mau parkir aja cari yang sedekat-dekatnya sama pintu masuk, atau kadang-kadang ada yang maunya cuma turun di lobi, nanti dijemput di lobi lagi gitu. Hampir nggak pernah jalan. Kalau saya tantangin, ada beberapa teman saya tantangin dah, misalkan pergi ke Bandung dah gitu. Bandung kan masih banyak tempat bisa jalan begitu, nggak kuat jalan karena nggak biasa gitu loh. Jadi intinya kehidupannya itu terikat pada harta bendanya, kalau saya bilang gitu dalam tanda kutip. Nah bayangin kalau mau sampai kerajaan surga lewat lubang jarum itu yang istilahnya cukup panjang jalannya, namanya juga harus lewatin tembok-tembok itu kan, tembok-tembok pelindung daripada benteng itu begitu loh. Suruh jalan kaki ya nggak kuat lah istilahnya gitu, jalannya kan kasar, jalan pakai sepatu aja udah susah gitu loh, udah nggak kuat, apalagi jalan pakai kaki telanjang di jalan yang berkerikil-kerikil. Jadi intinya maksudnya contoh analogi daripada lebih mudah unta melewati lubang jarum loading dock tadi itu daripada orang kaya dan segala hartanya. Ya kalau terikat sama hartanya dan mau ikut dibawa itu harta, nggak lewat dia, nggak nyampe. Kira-kira analoginya begitu aja sih, gampangnya begitu. Jadi maksudnya Tuhan Yesus itu adalah nggak jadi masalah kalau kamu itu kaya, nggak jadi, malah dengan kekayaan kamu bisa memberkati orang. Tapi jangan terikat pada kekayaan itu sampai nanti jadi kabur antara prioritasnya. Yang mana lebih utama nih, Tuhankah atau harta saya begitu loh. Nah itu repot. Nah makanya kalau sudah terikat pada harta tersebut, akhirnya susah masuk ke dalam kerajaan surga. Ya karena hartanya itu seolah-olah menjadi belenggu gitu loh, kayak kakinya itu, kalau tahu dilihat nonton di film-film orang yang kakinya dirantai ke satu bola besi gitu, ya anggaplah, bayangkanlah hartanya itu adalah bola besinya itu ngikat di kaki. Ya susah, makin banyak hartanya makin berat itu bola besinya, makin nggak bisa kemana-mana, makin susah bergerak. Ya itu aja sih sebetulnya. Jadi intinya jangan takut untuk punya harta, tapi jangan terikat pada harta tersebut, begitu aja simpelnya. Jadi makanya saya katakan di situ, keterikatan pada harta duniawi adalah penghalang jalan menuju keselamatan kekal, bukan kekayaan. Orang kaya nggak susah masuk ke dalam kerajaan surga selama dia jelas bagaimana cara dia memandang harta tersebut dan prioritasnya. Kalau misalkan tetap Tuhan yang nomor satu, hartanya itu cuma dipakai sebagai sarana, no problem, nggak ada masalah. Tolong di next. Oke, jadi kita lihat lagi di Markus 12 ayat 41 sampai 44, kita baca bersama-sama aja ya. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Ini sebenarnya satu contoh ekstrim, tapi ya memang ilustrasi dan standar yang bagus sekali yang sudah ditetapkan oleh Tuhan Yesus begitu. Tolong di next. Oke, jadi intinya kalau kita bicara mengenai harta dan sikap hati hamba terhadap uang, itu ya itu 3 hal sih kalau menurut saya. Pertama, kita belajar untuk terikat pada harta duniawi yang kita bahas di bagian awal tadi.
Yang bagian kedua, belajar untuk memberi dalam segala kondisi, yaitu kayak tadi yang janda miskin itu sebenarnya udah nggak punya duit, tapi ya karena dia memang punya hak, dia tidak terikat kepada uangnya, dan dia memang punya kerinduan untuk memberi kepada Tuhan, ya yang sedikit-sedikitnya yang dia punya pun dia berikan akhirnya. Tapi yang bagian terakhir ini nih yang ekstrim, dan kalau misalnya belum mampu pun saya nggak mempermasalahkan, saya nggak mau membebani, tapi asal tahu aja bahwa ujung-ujungnya nanti kesana arahnya gitu, yaitu berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Maksudnya apa ya, kayak tadi janda, dia sudah berikan istilahnya 2 koin gopek yang terakhir yang dia punya, dia udah cemplungin ke situ, terus ke depannya mau hidup pakai apa? Ya nggak tahu, saya aja nggak berani kayak dia begitu, tapi ada orang yang berani sampai seperti begitu. Artinya dia sudah benar-benar bisa berserah kepada Tuhan. Whatever happens dah gitulah, kira-kira apapun yang terjadilah gitu. Luar biasa sekali kalau kita bisa sampai ke tahap itu. Oh ya sudah, mungkin bisa dikatakan kerajaan surga tidak jauh darimu begitu loh. Ya sekali lagi saya katakan, saya aja belum bisa kayak begitu gitu loh. Tapi kita tahu bahwa itu standar yang diset oleh Tuhan Yesus, dan pada akhirnya senang nggak senang kita harus ke sana juga kok begitu. Simpelnya sih seperti itu aja. Tolong di next lagi. Oke, jadi ini ada satu ayat di 1 Timotius 6 ayat 10 dikatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi seperti yang saya katakan tadi, semua kembali ke bagaimana kita memandang uang. Apakah kita melihat itu sebagai sesuatu yang paling berharga kayak mutiara, permata atau apapun yang harus kita miliki dan kita pegang kuat-kuat, atau kita hanya lihat itu bahwa uang adalah sebuah sarana saja, alat pembayaran, sesuatu yang bisa kita gunakan untuk bertransaksi, dan yang terpenting adalah sesuatu yang bisa kita gunakan untuk memberkati gereja dan orang-orang lain yang membutuhkan. Itu cuma kembali ke situ aja kok sebetulnya intinya. Dan next. Oke, jadi ini hanya refreshment aja dari apa yang sudah pernah kita pelajari di SPK sebetulnya sih, di sesi yang mengenai keuangan ilahi, finansial kerajaan Allah. Intinya yang pertama itu adalah ada tiga prinsip. Yang pertama itu adalah setia mengatur, yaitu bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Nah ini ayatnya supaya nggak terlalu lama, yang penting asal tahu aja. Di 1 Timotius 6 ayat 8-9 intinya dikatakan asal ada makanan dan pakaian cukuplah begitu. Jadi jangan sampai gara-gara kita kabur antara keinginan dan kebutuhan, akhirnya kita jadi ngotot ngejarin harta, nggak pernah cukup karena kita pikir ini saya butuh, nggak gitu juga. Mohon maaf sebelumnya, saya kasih satu contoh ilustrasi. Baru-baru ini saya terpaksa beli satu buah kendaraan bermotor. Karena apa? Karena selama ini saya dipinjemin sama mertua yang selama pandemi sopirnya pulang kampung, jadi nggak ada yang pakai. Itu manual, nggak ada yang bisa nyetir, manual di mobilnya, di rumahnya. Jadi saya yang pakai akhirnya. Oh lumayan, saya berterima kasih banget, 3 tahun saya dikasih pinjem, nggak usah beli gitu loh istilahnya. Kalau beli juga pertama harus bayar DP, berarti bongkar tabungan tuh. Kedua nyicil lagi tiap bulan. Tapi apa daya, pandeminya udah lewat, mobilnya diminta balik, mau dipakai lagi, ya udah mau nggak mau saya harus balikin, hak milik orang gitu loh. Kita janganlah jadi orang yang sekali dipinjemin duit nggak mau balikin gitu loh, merasa itu hak sendiri gitu, jangan begitu. Jadi saya harus balikin. Akhirnya ya itu, saya harus buka tabungan, bayar DP-nya, terus harus hitung-hitung sedemikian cermat, ngobrol sama BCA, bisa bantu nggak kasih bunga KKB yang serendah mungkin atau bagaimana lah gitu. Akhirnya saya ambillah satu kendaraan biasa aja sih, jauh lah dari kelas Alphard atau apa gitu loh, nggak ada apa-apanya gitu loh. Saya ambil tenor yang panjang gitu loh, saya hitung, oke lah masih bisa lah saya bayar cicilannya begitu setiap bulan. Tapi ya udah, yang lucunya mungkin istri saya juga merasa aneh gitu loh, saya nggak pernah ngitungin kapan ini mobil nyampe, dan begitu nyampe juga saya nggak ada keinginan sama sekali untuk nyoba atau apa gitu. Saya bilang ya udah ada, kita bisa pakai, ya udah puji Tuhan ada yang bisa digunakan gitu. Nah dari situ saya mengerti itu bedanya antara keinginan dan kebutuhan. Dan ini memang kebutuhan, makanya saya nggak ada excitement sama sekali gitu. Ada ya udah, syukur kita bisa pakai, masih ada mobil, masih bisa antar anak-anak ke sekolah begitu loh. Aneh aja gitu, bener-bener nggak kebayang saya gitu loh, sesuatu namanya cowok gitu biasanya ada mainan baru kan kita seneng gitu ya, kayak
dari belum datang ditungguin, begitu udah datang disayang-sayang, dicoba apa dipamerin, nggak ada tuh, nggak ada sama sekali. Nah itu ilustrasi aja antara kebutuhan dan keinginan. Nah tolong next. Oke, ada juga di Lukas 16 10 sampai 13. Ya intinya sama aja sih, kita bicara mengenai kesetiaan yang saya bilang tadi. Kalau ngutang ya bayar, jangan dikonversi secara sepihak menjadi milik kita dan hak kita, begitu kira-kira seperti begitu. Nanti boleh dibaca sendiri. Tolong di next lagi, dan tolong di next lagi. Oke, prinsip yang kedua itu adalah setia menerima. Jadi berdoa dan bekerja sama seperti yang ada di doa Bapa kami Matius 6 ayat 11, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan next, nah ini 2 Tesalonika 3 10 sampai 12. Intinya Paulus tuh cuma mengingatkan bahwa orang Kristen pun tetap harus bekerja, mengusahakan nafkahnya. Jangan cuma duduk-duduk, ngipas-ngipas, goyang-goyang kaki, berharap tiba-tiba ada burung datang ngedropin makanan apa segala. Bukan begitu. Maksudnya Tuhan bisa melakukan mukjizat dengan cara apapun yang tidak terbayangkan untuk mencukupi kebutuhan kita. Tapi orang Kristen itu bukan caranya duduk-duduk mengharapkan diempanin oleh Tuhan, bukan begitu. Tetap harus bekerja, mengusahakan penghidupannya sendiri. Seperti Paulus pun juga dia sambil nginjil kemana-mana. Mungkin dia udah menginjil aja satu hari bisa 12 jam kali. Masih juga dia kerja sebagai pembuat kemah. Kalau orang-orang zaman dulu kan yang di padang pasir kan kita tahu kan, mereka tinggalnya di kemah-kemah begitu loh. Ya dia kerjanya begitu. Ya itu berarti kita anggaplah kalau dia 12 jam sehari menginjil, tambah dia waktunya kerja lagi, ya karena dia kerjanya mencari kecukupan, mencari kebutuhan pokok, bukan untuk cari kaya. Ya nggak perlu kerja 9 jam kayak kita begini sehari, yang kerja full time gitu loh. Tapi intinya ya 12 jam dia melayani, tambah lagi waktu kerjanya entah berapa lah, 3-4 jam lagi, berarti 16 jam dia beraktivitas satu hari. Ya nah itu mungkin yang namanya kalau dibilang memikul salib, ya itu salah satu contoh memikul salib gitu ya, kira-kira begitu. Jadi setia menerima. Orang Kristen pun tetap harus bekerja sambil berdoa. Tolong next lagi ya. Dan poin yang ketiga, setia memberi. Ya ini yang udah yang selalu diingatkan kepada kita orang-orang Kristen, ya sudah pasti setia memberi dalam bentuk perpuluhan dan persembahan. Persembahan kan macam-macam, ada persembahan khusus, persembahan diakonia, persembahan misi, persembahan sulung, terus persembahan awal tahun dan lain sebagainya. Nah itu ya ayat yang kita sudah sangat familiar juga pastinya di Maleakhi 3 ayat 10, berbicara mengenai perpuluhan. Dan tolong di next lagi. Dan di 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8, ini bagus menurut saya karena di dalam perikop yang sama ada 2 ayat yang saling menyeimbangkan. Pertama dikatakan di ayat 6, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Di ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, ya maksudnya jadi dianjurkan untuk menabur banyak, tapi di lain sisi juga menaburlah sesuai dengan kerelaan hati gitu. Jangan maksudnya kita lihat ini kasih banyak nih, kalau nggak ngikutin ntar gimana gitu rasanya gitu loh. Terus yang pendetanya juga selalu ngomong berilah, yang kamu beri masih kurang, ayo beri lagi. Jangan itulah terserahlah dia mau ngomong apa gitu loh. Pokoknya intinya pemberian kita antara kita dengan Tuhan aja lah. Kita doakan berapa yang kita mau beri, ya itulah yang kita beri, sehingga benar-benar ikhlas, rela. Tuhan pun senang, kita senang, Tuhan juga senang. Ya udah, paling bagus begitu kan. Saya belajar ini juga bukan kata saya loh, saya sebenarnya belajar dari salah satu penatua juga, yang dia bilang, Jack, kalau saya sih nggak terlalu ambil pusing sih ya siapa mau ngasih siapa, pokoknya saya ngasih sesuai dengan apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya, ya udah gitu loh. Bahkan orang yang pangkatnya lebih tinggi dari saya pun kalau ojok-ojok saya bilang ayo kasih lebih, kalau saya nggak terpanggil saya nggak ngasih juga gitu. Saya bilang wah hebat juga nih. Ya udah penatua idola lah, kira-kira begitulah dia. Ya udah, oke, next lagi. Oke, jadi nah ini sebagai penutup yang bagian mengenai keuangan tadi, itu kita bicara mengenai jemaat mula-mula sebagai teladan pengelolaan keuangan yang baik sebagai dari sudut pandang hamba dengan hati hamba, dan mereka pun juga akhirnya bisa mencukupi gitu. Maksudnya begini,
Caranya simple sebetulnya. Yang berlebih di antara mereka membawa apa yang mereka miliki dipersembahkan kepada gereja dalam tanda kutip di zaman itu, yaitu kepada para rasul. Nah, yang kurang-kurang juga ya kalau ada yang bisa mereka beri, kalau nggak ada malah mereka ngomong sama para rasul, sorry Pak, saya mau makannya kagak ada beras gitu loh. Jadi akhirnya dari yang lebih diberikan kepada yang berkekurangan, mereka saling mencukupi. Makanya tadi saya bilang, di dalam kekristenan pun tetap harus ada orang yang punya lebih, atau orang kaya lah dalam tanda kutip istilahnya. Kenapa? Ya karena kalau satu gereja yang datang orang berkekurangan semua, siapa yang mau mencukupi mereka gitu? Ini kan saling, selalu dikatakan di gereja kita kan saling. Ya saling berarti harus ada orang yang punya lebih, harus ada orang yang punya kurang, sehingga bisa saling, akhirnya semua menjadi cukup. Ya, itu kira-kira seperti begitu ilustrasinya. Jadi makanya ini yang meneguhkan bahwa tidak ada masalah orang kaya di gereja, tidak ada masalah orang kaya di kekristenan, karena ada fungsinya tersendiri seperti begitu. Lalu kemudian next lagi, sesuatu yang baru yang saya pelajari, tapi baru kemarin ngobrol panjang lebar dengan beberapa pemimpin, penatua dan lain sebagainya. Saya baru ngeh gitu loh, bahwa ada ini, tapi sebetulnya bukan sesuatu yang baru juga, karena sudah ada tertulis di Alkitab, cuman nggak ngeh aja gitu. Dikatakan di Galatia 6 ayat 6, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jadi kalau ada orang yang menjadi bapak rohani kita, istilahnya penginjil kepada kita, mempertobatkan kita, lalu orang tersebut ada kebutuhan jasmaninya, saya rasa sih nggak ada salahnya sama sekali kalau kita memberkati orang tersebut begitu. Bahkan kalau memang penghidupannya adalah dari pelayanan, kira-kira seperti begitu maksudnya. Lalu di 1 Korintus 9 ayat 11, ini Paulus yang berkata sendiri lewat suratnya, jadi jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Jadi maksudnya Paulus hanya meneguhkan bahwa orang yang melakukan pekerjaan Tuhan tidak jadi masalah kalau misalkan dia mengambil daripada persembahan untuk penghidupannya begitu. Jadi maksudnya daripada dua ayat ini apa? Maksudnya itu adalah bahwa karena kita kehidupan saling di gereja Shekinah ini, jadi kita jangan hanya selalu melihatnya perpuluhan persembahan begitu aja, tapi mari kita belajar lebih peka terhadap orang-orang di sekeliling kita. Pahami bahwa orang Asia itu beda sama orang bule, beda sama orang Timur Tengah, orang Israel dan orang Arab. Mereka kalau ada apa-apa langsung ngomong gitu loh, nggak pakai rem punya, nggak pakai pusing, nggak ambil pusing. Orang mau mikir apa gitu. Kalau orang Asia beda, lebih suka dipendem gitu ya. Itu kita yang harus belajar lebih peka, lihat, pokoknya lu murung terus gitu ya, kenapa sih gitu loh. Iya nih, mau bayar uang sekolah nggak ada gitu, udah diancam, udah telat 3 bulan, udah diancam sama kepala sekolahnya mau dikeluarin. Oh gitu ya, oke, gue pas lagi ada lebih sih kebetulan nih kemarin nih, baru dapat proyek atau apa, nih pakai dulu lah, nanti udah pakai dulu aja. Maksudnya dalam hati, karena kita kehidupan saling ya, kita tahu satu hari giliran kita yang ada di posisi susah, namanya roda kehidupan kan berputar. Kita juga percaya bahwa karena komunitas kita ini saling, ya kita yang akan dibantu nanti. Seandainya tiba hari itu, seandainya ya, kalau bisa sih jangan gitu lah ya. Nah, satu. Terus kemudian kedua, bapak rohani kita, kadang-kadang kita lupa juga gitu loh. Termasuk kayak pemimpin, kalau kita lihat kan pemimpin yang di atas saya nih ceritanya, kan keren-keren semua gitu loh. Maksudnya ya, saya sih ngebandingin diri saya dengan mereka mah kagak ada apa-apanya lah gitu loh. Mereka secara penampilan apa segala wow gitu loh. Rambut aja, istilahnya rambut saya acak-acakan begini, kalau mereka rambutnya rapi apa segala macam gimana gitu loh. Udah keren dah, itu pomadenya udah gimana. Mana kebayang sih gitu bahwa ada di antara mereka yang bisa sulit gitu loh, lagi dalam keadaan kepepet, tapi kenyataannya ada. Ya udah, bisa ada bisa berkati, ya berkati. Anggap aja kayak kita memberkati bapak kandung sendiri, adik sendiri, kakak sendiri yang memang lagi susah gitu, ya nggak jadi masalah, berkatin aja gitu loh. Jadi maksudnya intinya kita belajar gampang memberi gitu, nggak pusing gitu. Maksud ya itu bukan apa-apa, bukan belajar jadi kayak sok orang center class atau apa, bukan. Tapi maksudnya dengan begitu kita akhirnya jadi terbiasa, nggak terikat sama uang gitu loh. Mungkin bapak-bapak ada sebagian saudara-saudari yang ingat cerita yang kemarin sempat heboh. Itu ada satu orang anak muda yang katanya mau jadi seorang motivator, pengajar. Dia bilang, kalau kamu lagi nggak punya duit, pergilah ke hotel sana.
Jangan minum Starbucks yang cuma 40.000 satu gelas. Pesan kopi yang harga 120.000. Nanti kamu di sana juga bisa sambil lihat orang-orang kaya itu seperti apa. Kamu akan belajar dan kamu akan bisa menjadi seperti mereka. Kalau saya bilang, kalau cuma liatin doang tuh orang kaya, nggak interaksi sama mereka, nggak belajar sama mereka, lu kagak akan belajar apa-apa. Percaya deh, gue udah tahu temen gue orang kaya banyak soalnya. Bukan cuma yang kelas miliar, kelas triliun juga banyak gitu loh. Tapi kalau cuma diliatin doang, nggak ngomong, nggak interaksi, nggak diskusi, yang akan belajar apa-apa gitu loh. Tapi maksudnya begini, maksudnya adalah begini. Dengan saya diskusi, dengan saya interaksi, dengan saya kenal dengan orang-orang kaya ini yang duitnya berlebih-lebih, saya jadi bisa melihat itu. Ada contoh apa contoh yang saya, ini bukan orang Kristen loh. Saya kemarin ada ngomong sama salah satu pemimpin juga di PIK. Saya kalau jujur ngomong ya, orang-orang duniawi yang non Kristen mungkin lebih dermawan daripada yang Kristen loh. Saya bilang contoh, maksudnya apa? Ada orang kaya yang saya kenal, kalau dia pergi makan ke restoran, kalau kayak saya gini, kerelaan hati saya baru taruhlah uang tip, baca udah ada service charges, tapi ya udahlah taruhlah tambahin gitu loh, taruh di di bondnya itu loh, itu sama kembalian apa segala macam gitu. Kalau dia mah enggak, siapa tadi yang melayani? Kayak goban, hebat amat, keren gitu. Terus ada lagi satu orang kaya lagi. Ini bukan saya alami sendiri, sepupu saya cerita, sepupu saya kontraktor. Ini salah satu pemilik jaringan bioskop terbesar di Indonesia katanya. Dia kalau datang kemana-mana bawa uang cepek-ceng sekepok. Siapapun yang kerjain proyeknya dia, cepek, terima kasih udah capek, terima kasih udah capek, terima kasih udah capek. Termasuk sepupu saya juga ikut dikasih juga. Nah, dia mau nolak atau gimana gitu, dia kan bos kontraktornya gitu, terima aja gitu loh. Tapi dari situ belajar bahwa orang kaya tuh yang nggak terikat sama hartanya, bagi-bagi gitu. Tapi giliran yang orang Kristen yang saya kenal, orang kaya juga, dia mau beli Indomie satu warehouse yang seberapa hektar pun juga ada aja duitnya. Hilang satu Indomie di rumahnya 3.000 perak, uring-uringan, anak istrinya, cucunya, mantunya semua di ngomelin. Dianya ikut bete sendiri sampai nggak mau makan apa gara-gara uang 3.000 perak gitu loh. Ya, contoh aja ilustrasi gitu loh. Jadi ya itu cuma satu ilustrasi aja sih. Nah, saya harap sih dari sampai sini semua saudara-saudari bisa kebayang lah ya kira-kira maksudnya bagaimana kita menyingkapi uang, bagaimana Tuhan Yesus melihat orang kaya, dan bagaimana kita harus belajar memperlakukan uang seperti begitu loh tadi yang dikatakan, membedakan keinginan dan kebutuhan, terus kemudian tetap harus mengusahakan nafkah kita sendiri, dan kemudian setia mengembalikan apa yang memang haknya Tuhan sesuai dengan yang diajarkan. Bahkan lebih dari itu, peka terhadap orang-orang sekitar yang membutuhkan, ya kita beri juga lah seperti begitu. Kalau kita sudah bisa melihat uang dengan benar, sebenarnya semua yang diajarkan itu nggak susah kok. Tapi lebih gampang diperkatakan daripada dilakukan. Karena buktinya apa? Buktinya saya sendiri aja sampai benar-benar sudah bisa melihat uang bukan sebagai sesuatu yang harus dipertahankan gitu loh. Ngomong sih enak gitu ya, tapi intinya kalau saya sekarang disuruh lepas semua uang, saya juga nggak bisa juga, tetap nggak bisa. Tapi intinya bahwa saya sudah pelan-pelan setelah sekian puluh tahun belajar, merenungkan, akhirnya sudah bisa melihat bahwa ini cuma satu sarana aja gitu loh, cuma sesuatu yang dititipkan begitu. Jadi ya intinya, dan kalau ini lagi nggak ada juga nggak jadi masalah, Tuhan tetap akan mencukupkan gitu ya. Maksudnya butuh proses untuk bisa sampai mulai bisa melihat seperti itu, dan jadi nggak jadi masalah. Yang penting kan tahu dulu kemana arahnya kita mau jalan, apa yang kita mau, apa sudut pandang yang mau kita bentuk. Kalau belum nyampe ya nggak apa-apa, usahain aja terus sampai akhirnya kita nyampe gitu. Yang penting tahu dulu lah. Pokoknya intinya hari ini kita sebatas tahu dulu lah. Nggak mungkin lewat satu khotbah aja tiba-tiba kita dari terikat sama uang, tiba-tiba nggak terikat lagi sama uang. Nggak mungkin. Yang penting asal tahu dulu, udah tahu mau kemana arahnya, ya kita bisa usahakan. Bisa kalau mungkin butuh 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, nggak jadi masalah. Yang penting kita tahu kemana kita mau perginya. Ya, kira-kira seperti itu yang sharing yang mengenai keuangan dari sudut pandang hati hamba. Tolong di next slide, masih ada next. Oke, udah habis segitu aja. Udah setengah jam juga. Jadi semoga bisa menjadi berkat buat
saudara-saudari semua. Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita tutup dalam doa ya. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan sharing pada pagi hari ini. Kami sudah belajar banyak mengenai bagaimana seorang murid Kristus, bagaimana seorang hamba Tuhan seharusnya melihat dan menyingkapi uang ya Tuhan. Tuhan, kami tahu bahwa itu bukan sesuatu yang mudah untuk mengubah mindset. Tidak akan selesai hanya lewat satu khotbah saja, tapi kami tahu kemana kami harus berjalan, kami tahu kemana kami harus melangkah. Biar Roh Kudus saja yang menyertai setiap dari kami, sehingga pada akhirnya pun juga kami nanti akan bisa menjadi seperti sosok-sosok teladan yang sudah terlebih dahulu berhasil daripada kami akan bisa menjadi mereka juga pada satu hari nanti. Dan kami tahu bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika Roh Kudus menyertai, maka semua pasti akan bisa. Termasuk hal yang paling sulit dalam kehidupan manusia juga, yaitu masalah hati, pikiran, jiwa, prinsip pun akan bisa dirubahkan ketika Roh Kudus yang berkarya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.